Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman salihah, jumpa lagi hari ini kita belajar PPKN. Insya Allah hari ini kita penggabungan subtema 3 dan 4 ya di tema 2, yaitu tentang peraturan dan tata tertib di sekolah serta peraturan di tempat wisata dan di rumah. Nah, seperti apa yang kita pelajari? Yuk kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya teman-teman video pembelajaran hari ini. Di subtema 3 yang akan kita pelajari adalah tentang peraturan dan tata tertib di sekolah. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Sedangkan peraturan adalah ketentuan yang digunakan sebagai penghubung antara manusia dan dengan manusia lainnya. Contoh tata tertib di sekolah adalah, di gambar ini sudah ada ya contohnya, yaitu apa? Pertama, memakai seragam sesuai jadwal. Misalnya kita jadwalnya pakai baju merah putih di hari Senin, maka kita pakai baju merah putih. Pakai baju pramuka, tapi ini harusnya pakai celana panjang ya, bukan celana pendek seperti ini. Terus pakai baju seragam hari Jumat putih-putih atau putih hitam ya, dan pakai batik. Kemudian apa selain itu? Juga datang tepat waktu. Jangan sampai jam belajar masuk mulai jam 8 atau jam 7, kita datangnya jam 9. Atau mulainya jam 7 mulai salat duha, tapi kita mulainya masuknya jam 7.30. Kalau misalnya lagi daring, misalnya mengisi daftar video call atau apa, jam 7 sampai jam 8.30, teman-teman harus sesuai dengan jadwalnya ya. Kemudian, hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Contoh pertama adalah hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. Apa? Melaksanakan piket sesuai jadwal. Jadi, jangan sampai misalnya jadwalnya hari Senin, kalian langsung pulang begitu aja tanpa melaksanakan piket kelas. Terus, memakai seragam yang bersih dan rapi. Seragamnya dirapikan, datang berangkat, ibunya udah nyetrika dengan baik, disetrika bajunya, tapi ternyata kalian pakainya sembarangan, akhirnya tidak rapi. Terus berdoa sebelum memulai pelajaran. Biasakan membaca bismillah ya teman-teman sebelum melakukan kegiatan. Terus apa sih yang tidak boleh dilaksanakan di sekolah? Yaitu pertama, merusak buku perpustakaan. Bukan hanya buku perpustakaan ya teman-teman, tapi fasilitas yang ada di sekolah. Contohnya misalnya ada meja di sekolah atau bangku atau karpet, papan tulis yang ada di sekolah itu tidak boleh dirusak. Kita harus menjaganya. Terus terlambat datang sekolah, jelas karena tadi kita udah bilang bahwa peraturan sekolah adalah datang tepat waktu. Kemudian membuang sampah sembarangan. Lakukanlah buang sampah di tempatnya. Jadi nggak boleh tuh buang sampah di bawah meja atau di bawah rak sepatu atau di tempat yang lainnya. Buanglah sampah pada tempatnya, di mana? Yaitu tempat sampah. Sudah disediakan setiap kelas pasti ada tempat sampahnya. Lanjut, peraturan di tempat wisata dan rumah. Nah, peraturan adalah ketentuan yang digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat. Contoh peraturan di tempat wisata. Nah, ini yang ditekankan, selalu menjaga kebersihan. Terus, mengantri saat membeli karcis. Jangan saling menyela atau mendahului ketika membeli karcis. Peraturan yang di rumah adalah membuang sampah pada tempatnya. Kembali lagi, selalu menjaga kebersihan. Di rumah pun juga membuang sampah pada tempatnya. Tujuannya apa? Menjaga kebersihan rumah. Yang kedua adalah menjaga barang-barang agar tidak rusak. Tugas menjaga barang-barang bukan hanya ibu ya atau ayah, tapi kita juga harus menjaga barang-barang agar tidak rusak. Maka gunakanlah sesuai dengan tempatnya. Bola, ya orang tua kalian membelikan bola. Untuk apa? Bermain. Nah, bermain bola tidak di dalam rumah ataupun di kamar, tapi di luar, di lapangan. Tujuan apa? Agar tidak terkena barang-barang di sekitarnya yang mengakibatkan jatuh dan akhirnya rusak. Dilakukan di tempat wisata dan di rumah. Hal-hal yang boleh dilakukan yaitu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan tempat wisata. Yang tidak boleh yaitu menginjak rumput. Kalau di kebun raya bagaimana? Boleh nggak ya menginjak rumput? Nah, kalau di kebun raya kasusnya berbeda.
karena kebun raya itu adalah tempatnya hampir semuanya rumput ya, dan itu boleh diinjak. Tapi kayak di monumen nasional atau di tempat-tempat yang lain yang rumputnya bukan untuk tempat wisata, bukan untuk tempat istirahat, maka tidak boleh diinjak karena mereka menyediakan tempat yang digunakan untuk istirahat. Jadi gunakanlah tempat sesuai fungsinya. Nah, membuang sampah sembarangan. Ketika kalian yang di Anda membuang sampah pada tempatnya, maka membuang sampah sembarangan itu tidak diperkenankan atau tidak diizinkan. Tidak boleh dilakukan. Tempatnya sampah, ya tempatnya di tempat sampah, bukan di kursi, bukan di meja, bukan di tempat atau di jalanan, atau di tempat bunga. Tempatnya mereka di tempat sampah. Ketika di rumah, apa yang boleh dilakukan? Yaitu menjaga kebersihan kamar, membantu ibu atau anggota keluarga yang lain. Ada ayah, kakak, adik, nenek, kakek, tante, ataupun siapapun yang tinggal di rumah ketika dia sedang mengerjakan yang kerjaan rumah, yang bisa kita bantu, maka bantulah. Yang tidak boleh itu meletakkan barang tidak sesuai dengan tempatnya. Sepatu tempatnya di mana? Ya, rak sepatu. Buku tempatnya di mana? Betul, di rak buku. Kemudian membuang sampah sembarangan. Ini yang jelas tidak diperkenankan. Apa manfaat dari kita menaati peraturan, baik di sekolah, tempat wisata, maupun di rumah? Datang tepat waktu, manfaatnya tidak tertinggal pelajaran atau kegiatan pembelajaran. Bayangkan kalau teman-teman datang jam 8, sedangkan agenda kita BM3K jam 7.30. Maka teman-teman akan tertinggal talaki bersama atau murojaah. Itu mendengarkan guru ketika mengajar. Manfaatnya apa? Teman-teman akan fokus dan mendapatkan pembelajaran hari itu. Di tempat wisata, ketika teman-teman menaati peraturan, maka teman-teman ikut peran dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Kalau teman-teman contohnya buang sampah sembarangan, ada yang terganggu dengan sampahnya teman-teman. Akhirnya apa? Teman-teman membuat tidak nyaman tempat wisata. Di rumah, apa yang ketika teman-teman dapat manfaat dari peraturan itu, yaitu suasana di rumah akan menjadi nyaman. Dan yang pasti ketika teman-teman menaati semua peraturan yang ada di sini, di rumah, di sekolah, maupun tempat wisata, manfaatnya adalah menaati peraturan atau tata tertib membuat hidup kita menjadi lebih teratur dan lebih nyaman. Ini yang lebih penting. Bukan hanya di rumah, tempat wisata, ataupun di sekolah, tapi di seluruh tempat ketika kita taat terhadap peraturan atau tata tertib membuat hidup kita menjadi lebih teratur dan lebih nyaman. Nah, teman-teman itu ya manfaat dari menaati peraturan. Jadi nggak akan rugi ketika kita menaati peraturan. Teman-teman, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan pembelajaran hari ini. Semoga kita semua dapat menaati peraturan yang berlaku sehingga hidup kita menjadi lebih teratur dan lebih nyaman. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini dengan lebih tertib dan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.